533, Epilog 3 Author Swords 2. Diupload oleh Baca Suara. Dia tiba-tiba menjadi anak sekolah dasar 6 tahun. Bagaimana bisa? Selama sisa fajar, Han Suyong kesal dengan kebodohannya. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia mengalami kemunduran seperti Yu Jung Hyuk. Periode aktivitas yang diatur sendiri telah berakhir. Periode aktivitas mandiri berikutnya dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu sekitar 14 jam. Kontrol tubuh telah dibatalkan. Namun, dia harus mencari tahu apa yang terjadi padanya setelah pesan-pesan itu melayang dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Anda dapat melakukan kontrol hanya ketika ego tubuh utama telah memasuki mode tidur. Dia telah memiliki dirinya yang lebih muda. Petik 1 titik. Bisakah ini skenario jenis baru? Tidak peduli berapa lama dia menunggu, hal-hal seperti pesan skenario tidak pernah muncul. Dia menyaksikan dirinya yang lebih muda bangun dengan wajah acak-acakan, mandi, makan pagi, dan berangkat ke sekolah. Dia tidak bisa melakukan hal lain selain itu. Dan tepat 14 jam kemudian, pesan-pesan berikut muncul. Ego tubuh utama telah tertidur. Aktivitas yang diatur sendiri sekarang akan dimulai. Kontrol tubuh telah diserahkan kepada Anda. Dia akan tetap sebagai anak kecil berusia 13 tahun yang bisu pada siang hari, sementara pada malam hari, kontrol tubuhnya akan kembali kepadanya seperti jarum jam. Dan kemudian, dia mulai menangis dengan sedih seperti ini selanjutnya. Petik 2. Apa yang harus kulakukan di sini? Kepalanya berantakan. Jika ini benar-benar garis dunia pertama, tindakannya sekarang dapat memengaruhi garis dunia lainnya yang belum lahir di masa depan. Setelah menghela napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk memeriksa dulu situasi di mana dia berada. Perabotan yang mahal tapi sederhana memenuhi rumah dengan 3 kamar tidur plus ruang tamu ini. Han Suyong cukup akrab dengannya. Pengurus rumah tangga yang datang bekerja lebih awal setiap pagi, penjaga malas yang mengawasi semua pengunjung, dan orang tuanya yang datang mengunjunginya di akhir pekan secara bergantian sambil dikendarai dengan mobil baru setiap saat. Ayahnya adalah anggota Majelis Nasional, sementara ibunya adalah seorang aktris. Han Suyong tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarganya. Dunia tidak tahu keberadaannya, dan yang disebut orang tuanya, mereka mungkin juga tidak ingin keberadaannya terungkap ke dunia. Petik 2. Ini benar-benar sama. Han Suyong melihat-lihat tumpukan buku di atas meja milik dirinya yang berusia 13 tahun. Beberapa buku yang sangat dia sukai, sementara beberapa, dia bahkan tidak bisa mengenali. Ingatan samar dan buram harus dimiliki oleh dirinya yang lain. Bagaimanapun, jelas sekali bahwa dia telah membaca semuanya dengan menilai noda tangan yang tersisa di buku. Untuk masing-masing dan semua orang, kehidupan yang hanya milik mereka ada. Dia melihat garis yang ditarik di bawah beberapa kutipan sekali pakai dan merasakan hawa dingin merayapi kulitnya. Kalimat tidak mengesankan seperti itu menumpuk dan akhirnya akan menjadi manusia Han Suyong. Mungkin. Saat itulah dia mendengar suara bel pintu berbunyi. Titik. Pada jam selarut ini. Dia buru-buru menekan tombol interkom untuk mengonfirmasi. Pada awalnya, dia bertanya-tanya apakah itu penjaga, tetapi ketika dia melihat lebih dekat ke layar interkom, dia sudah pingsan. Dan seorang pria parubaya mengenakan fedora tersenyum ke arahnya dan melambaikan tangannya. Ini aku, Raja Dokkaebi. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Ketika saya tiba di sini, tiba-tiba saya berubah menjadi manusia. Aku hampir sepenuhnya dilucuti otoritas sistem saya, juga. Tapi, mengapa Anda menjadi jauh lebih muda? Petik 2. Kamu membuatku seperti ini, bukan? Tentu saja tidak. Pengaruh probabilitas besar telah. Sebenarnya, maafkan aku atas gangguan ini. Petik 2. Han Suyong mengerang dan membimbing Raja Dokkaebi di dalam rumah. Apakah kamu tinggal sendiri? Itu bertanya padanya. Ya. Kamu sepertinya punya kamar cadangan. Petik 2. Aku memberitahumu sekarang, jangan berharap aku menempatkanmu di sini. Raja Dokkaebi mencibir karena kecewa. Han Suyong merebus teh celup sederhana dan membawanya keluar, lalu bertanya pada tamunya. Baik, apa alasan Anda membawa saya ke garis dunia ini? Petik 2. Kita akan pergi dan mencari pencipta bersama. Bagaimana? Itu sesuatu yang harus kita pikirkan mulai dari sini. Kamu datang ke sini tanpa persiapan atau mengetahui apa-apa. Tentu saja tidak. Saya punya kecurigaan. Misalnya, novel itu. Petik 2. Ekspresi Han Suyong mengeras. Seperti yang diharapkan, tampaknya Raja Dokkaebi telah menyadari keberadaan, cara bertahan hidup. Penulis novel itu mungkin adalah dewa yang membangun alam semesta ini, kata Raja Dokkaebi. Teles 123. Penulis yang menulis 3 Ways to Survive in a Ruined World. Han Suyong menghela nafas dengan lembut, dan mengambil PC notebooknya. Aku sudah mencoba mencarinya. Tidak ada hasil yang cocok. Novel itu, belum diunggah. Petik 2. Titik. Mungkin ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Petik 2. Tidak, ini lebih seperti kita datang ke sini terlalu dini. Saya cukup yakin bahwa serialisasi akan dimulai tahun ini. Petik 2. Bagaimana Anda tahu bahwa? Jika yang kudengar benar, pertama kali Kim Dok-ja membaca novel ini adalah ketika dia berusia 15 tahun.
Aku 13 sekarang, jadi dia pasti 15. Dia ingat memo yang kusut yang diberikan Kim Dok-ja padanya di masa lalu. Dia pasti terburu-buru, tetapi dia masih berhasil menuliskan segala macam informasi tentang hal kecil itu. Yang hebat itu berumur 15 tahun, kan? Sesuatu yang agak imut. Tapi aku lebih ingin tahu tentang hal lain. Seperti, apa yang akan terjadi jika cara bertahan hidup tidak muncul di dunia ini? Permisi, Raja Dokkaebi tersandung sedikit dari pertanyaannya sebelum berbicara. Jika itu terjadi, maka yang hebat tidak akan bisa membaca novel. Karena dia tidak akan membacanya, itu tentu saja berarti, cara bertahan hidup juga tidak akan menjadi kenyataan, kan? Petik 2 titik. Itu mungkin masuk akal. Paling tidak, kiamat mungkin tidak akan terpicu untuk garis dunia akan bercabang dari sini. Petik 2. Dalam hal itu, jika mereka dapat mencegah Kim Dok-ja membaca cara bertahan hidup, maka itu berarti mereka berpotensi menghentikan kiamat garis dunia ini juga. Kurasa aku mendapatkan inti umum dari idemu. Apakah Anda mencoba untuk menghentikan serialisasi cara bertahan hidup? Raja Dokkaebi bertanya. Betul. Han Suyong mengangguk. Selama ini bukanlah keberadaan supranatural, dia mungkin bisa mencegah kehancuran dunia ini dengan kekuatannya sendiri. Tapi kemudian, Raja Dokkaebi menanganinya secara lisan. Milikmu memang ide yang menarik. Namun, Anda bahkan tidak tahu siapa penulisnya. Petik 2. Apakah kamu pernah membaca novel itu sebelumnya? Tidak, belum. Apakah kamu? Petik 2. Ya, Han Suyong merenungkan sesuatu sebelum melanjutkan. Novel itu, benar-benar ditulis dengan buruk. Petik 2. Dari awal, itu diisi dengan terlalu banyak eksposisi, sementara panjang bab ada di semua tempat, dan pekerjaan itu bahkan tidak mencoba mengakomodasi pembaca potensial. Hanya Kim Dok-ja saja yang bisa membacanya dari awal hingga akhir. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari yang hebat. Petik 2. Kamu pikir hal seperti itu bahkan masuk akal? Raja Dokkaebi menyipitkan matanya seolah bertanya, apa yang kamu bicarakan? Han Suyong melanjutkan, seorang penulis yang tidak membaca novelnya sendiri. Seseorang seperti itu tidak ada. Dan karena sifat unik dari platform web novel, Anda tidak pernah dapat memperbaiki apapun dengan sempurna, sehingga Anda tidak punya pilihan selain membaca kembali bab-bab yang Anda unggah beberapa kali walaupun untuk memeriksa kesalahan ketik dan hal-hal lainnya. Tapi kemudian, melewati bab ke-100, jumlah penayangan menjadi 1 untuk sisa novel itu. Petik 2. Baru kemudian mata Raja Dokkaebi melebar, seolah akhirnya mengerti apa yang dia katakan. Mungkinkah ini, penulis Ways of Survival, yang saya pikir tidak lain adalah idiot itu. Saya tidak tahu mengapa dia menyangkal menjadi penulis bahkan setelah menulis sendiri, tetapi saya yakin tentang ini. Petik 2. Salah satu kebiasaan lamanya adalah meninggalkan halaman pengolah kata Korea kosong yang ditampilkan di buku catatannya. Sambil melihat kursor yang berkedip, dia berbicara. Kita perlu menemukan Kim Dok-ja. Sebelum dia memulai cara bertahan hidup, sialan itu. Petik 2. Masalahnya adalah bagaimana menemukan Kim Dok-ja itu. Apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Saya tidak lagi memiliki kekuatan sistem, jadi kami perlu menemukannya secara pribadi, kata Raja Dokkaebi. Aku yakin dia ada di sekitar Seoul. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu sifat-sifat lain yang membedakannya? Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat, sibuk membaca novel fantasi atau sesuatu. Bagaimana kita bisa menemukannya dengan informasi seperti itu? Aku tidak tahu. Adalah tugas Anda untuk menghasilkan sesuatu. Saya hanya anak sekolah dasar, Anda tahu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Han Suyong pingsan dengan segera. Ketika dia sadar, Raja Dokkaebi pasti telah pergi ke suatu tempat, karena tidak ada tempat untuk menemukannya. Petik 2. Inilah sebabnya aku selalu tertidur di sekolah. Dia selalu bertanya-tanya mengapa dia merasa sangat mengantuk setiap kali dia pergi ke sekolah. Ketika kondisinya berubah, kondisinya disebabkan oleh ego lain yang terbangun dan melakukan hal-hal sendiri di malam hari. Karena menunggu Raja Dokkaebi terbukti agak membosankan, Han Suyong melakukan apa yang dia bisa selama dini hari. Sebagian besar dari itu browsing melalui berbagai blog. Orang itu, aku cukup yakin dia adalah seorang blogger. Dan ketika itu menjadi terlalu membosankan, dia membuat folder rahasia di buku catatan dan mulai menulis novel. Kebanyakan dari mereka adalah mini-fiction sederhana yang ditulis semata-mata dengan tujuan untuk menjaga agar rasa penulisnya tetap tajam. Namun, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada hari berikutnya dia menyelesaikannya. Egoanya yang berusia 13 tahun aktif pada siang hari berakhir menyebabkan peristiwa besar. Suyong, sejak kapan kamu belajar menulis dengan baik? Sekolah tiba-tiba menjadi tuan rumah kontes penulisan dan dia memenangkan hadiah utama. Tidak hanya itu, isi tulisannya persis sama dengan mini-fiction yang dia buat bersama pada dini hari juga. Hanya, Anda tahu, itu keluar, jawabnya yang berusia 13 tahun. Han Suyong menoleh ke belakang, dan ingat bahwa orang-orang mulai mengatakan dia memiliki bakat menulis sekitar waktu dia berusia 13 atau lebih. Dengan di sini sebagai titik awal, dia dengan sungguh-sungguh akan berjalan di jalan penulis yang lengkap. Maka, sebulan berlalu seperti itu, lalu satu lagi.
Han Suyong tumbuh agak berinvestasi dalam menyaksikan dirinya yang berusia 13 tahun menjalani hidupnya. Adapun Kim Dok-ja yang berusia 15 tahun, dia juga harus tinggal di suatu tempat di dunia ini. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa bahagia karena suatu alasan. Apa yang pertama kali harus dia katakan kepada si idiot sial itu ketika mereka akhirnya bertemu satu sama lain? Waktu berlalu dengan cepat, September berlalu, dan segera menjadi Oktober. Sesekali, orang tuanya akan mampir untuk meninggalkan hadiah yang tidak diinginkannya, dan pergi lagi. Akhirnya, bulan Desember, di sekitar sini Han Suyong mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada hasil yang cocok. Mengapa Teles 123 belum memulai serialisasinya? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah dan itu mengubah masa depan? Tapi, itu tidak mungkin. Dia bahkan belum bertemu Kim Dok-ja. Apa yang akan terjadi jika cara bertahan hidup tidak diserialkan tahun ini? Apakah dunia ini akan terus ada tanpa cara bertahan hidup? Mungkin itu bukan dunia yang buruk. Jika cara bertahan hidup tidak ada, maka dunia ini juga tidak harus menyapa kiamatnya. Jika begitu, saat itulah dia mendengar telepon berbunyi. Dia mengira itu pasti orang tuanya lagi, tetapi ketika dia mengambil gagang telepon. Saya sudah menemukannya. Apa? Di mana? Tidak, tunggu sebentar. Di mana kau sekarang? Jantungnya mulai berdebar kencang. Kim Dok-ja telah ditemukan. Akhirnya. Namun, rangkaian kata berikutnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diprediksi, plagiarisme prediktif miliknya. Aku saat ini, ya. Aku di tempat yang disebut bangsal darurat rumah sakit. Petik 2. Han Suyong menghindari mata penjaga dan naik ke taksi awal. Rumah sakit itu sendiri tidak terlalu jauh. Para dokter dan perawat sibuk menjalankan bisnis mereka meskipun jam sudah seperti itu. Jeritan rasa sakit dari pasien sebentar-sebentar terdengar. Dan tempat tidur kosong sangat meresap dengan sulur aroma kematian yang panjang. Bahkan di dunia tanpa skenario, orang terus mati. Ini adalah kiamat yang sangat kecil. Disinilah kehidupan yang tidak direkam menghilang. Han Suyong, saat ini setengah linglung, memindai semua tandu. Dan itulah bagaimana dia menemukan Kim Dok-ja yang berusia 15 tahun terbaring di salah satunya. Wajahnya, sangat cekung dan pucat. Jarum infus tersangkut di pergelangan tangan bocah yang terbungkus perban. Aku bilang, itu bukan salah kami. Di sekolahnya, dia. Petik 2. Itu datang dari wajah yang tidak mirip dengan Kim Dok-ja. Sepasang suami istri, yang tampaknya sepupu yang pernah dipindahkan dari bocah yang tak sadarkan diri itu, meneriaki seorang dokter dengan nada jengkel. Han Suyong menatap mereka, sebelum meminta jawaban dari Raja Dokkaebi. Bagaimana orang ini berakhir seperti ini? Rupanya, dia melompat keluar dari jendela kelas. Han Suyong perlahan mengulurkan tangan dan memeriksa kondisi Kim Dok-ja saat ini. Pemain kasar dan perban melilit tubuhnya. Memar yang membengkak di seluruh wajahnya. Lengannya di mana tidak ada satu otot padat yang bisa dirasakan terbaring tanpa daya di tempat tidur. Han Suyong memegang tangan bocah itu. Itu sekecil miliknya. Lakukan sesuatu, gumamnya. Tolong jangan khawatir. Ini bukan luka fatal. Syukurlah. Lantai kelas tidak tinggi, dan dia bertabrakan dengan pohon dalam perjalanan turun, jadi. Petik 2. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Pasangan yang sudah menikah berjalan lebih dekat dari kejauhan bisa dilihat. Mereka pasti menemukan Han Suyong, karena mereka sepertinya meneriakkan sesuatu atau lebih tepatnya ke arahnya. Namun, suara mereka tidak masuk dalam otaknya. Kenapa? Jika bukan karena novel itu, aku mungkin sudah mati saat itu. Dia tidak yakin apakah ini ingatannya sendiri, atau putaran ketiga. Kamu, Anda dan berlebihan Anda. Aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Kenangan kuno dan berderit mengalir dalam seperti gelombang pasang sambil bersembunyi di dalam semua suara dering di kepalanya. Raja Dokkaebi mendukungnya dan mereka meninggalkan rumah sakit. Dia melihat staf medis dan paramedis buru-buru memindahkan pasien baru ke ruang gawat darurat. Kami berhasil menemukannya, bukan? Petik 2. Sekarang aku sudah melihatnya secara pribadi, memang benar selama ini. Apakah Anda merasakan aura yang luar biasa keluar dari seluruh sosoknya? Dan sekarang, begitu dia membuka dunianya sendiri, maka. Petik 2. Seolah-olah sedang menanti-nanti kiamat untuk segera mengunjungi garis dunia ini, Raja Dokkaebi terus menyalak terus-menerus. Han Suyong bergumam saat dia tersandung dengan canggung. Kim Dok-ja mengatakan dia membaca novel itu ketika dia berusia 15 tahun. Iya, jadi, segera. Petik 2. Bagaimana jika dia tidak bisa membaca novel itu? Apa yang akan terjadi padanya? Maaf. Jika cara bertahan hidup tidak dimulai, maka dunia ini tidak akan hancur. Namun, apa yang akan terjadi pada Kim Dok-ja? Halo. Petik 2. Apakah kamu benar-benar menangis? Tragedi Kim Dok-ja adalah yang agak umum. Jika hanya sejumlah kecil tatapan jatuh padanya, jika hanya sedikit niat baik ditunjukkan jalannya, maka itu akan mudah diatasi. Namun, dia tidak bisa benar-benar mengharapkan tatapan kecil atau itikat baik dalam situasi di mana dia berada.
Secara realistis, bisakah seorang anak sekolah dasar berusia 13 tahun dapat menyelamatkan siapapun? Seseorang yang hampir tidak bisa mendapatkan kembali dirinya hanya selama dini hari, tidak kurang. Tapi, mengapa kamu menangis? Itu tidak berarti dia bisa mempercayakannya pada Raja Dokkaebi ini juga. Tidak hanya itu berbicara dengan aneh, tetapi juga tidak bisa menggunakan sistem, dan karakternya bahkan tidak bisa dipercaya, jadi bagaimana dia bisa mengharapkan seorang Dokkaebi yang begitu besar untuk... Han Suyong menatapnya dengan bingung. Novel itu menyelamatkan saya, jadi, saya harus membayar hutang saya kepada protagonisnya. Cara untuk menyelamatkan Kim Dokja. Hei, kamu punya uang untukmu. Maaf. Beri aku 5.000, tidak, 10.000 won. Han Suyong dengan cepat mengambil uang tunai Raja Dokkaebi dan bergegas menuju PC bank di dekatnya. Yang terakhir berteriak dan mengejarnya. Itu semua uang yang saya miliki. Dia menyelinap melewati pemilik PC bank yang tertidur, mencuri kartu kredit, masuk ke komputer yang tidak digunakan, dan mengklik browser internet. Dia mengetikkan alamat platform web novel yang selalu terhubung, dan mencari nama penulis tertentu lagi. Tidak ada hasil yang cocok. Bahkan sekarang, Teles 123 belum muncul. Akhir tahun semakin dekat, namun serialisasi belum dimulai. Han Suyong diam-diam menatap monitor sebentar, sebelum mengklik ikon pendaftaran anggota platform. Dia tidak tahu siapa itu. Namun, jika Teles 123 adalah, setidaknya, bukan Kim Dokja, jika penulis novel sialan itu adalah orang lain, maka nama pengguna yang berlaku saat ini tidak digunakan. Apakah Anda ingin menggunakan nama pengguna ini? Mungkin tidak penting siapa itu. Tangannya mencengkeram mouse itu bergetar keras. Tombol tragedi itu menempel di ujung jarinya. Jika dia mengkliknya, maka kiamat garis dunia yang tak terhitung jumlahnya akan dimulai. Namun, jika dia tidak menekannya, iya. Dunia kecil, yang dia saksikan akan menghilang. Dear Teles 123 Nim. Selamat atas pendaftaran Anda. Han Suyong mengkonfirmasi sisa waktu. 3 jam tersisa dalam periode aktivitas yang diatur sendiri. Begitu ego utama bangun, kontrolmu akan secara paksa dibatalkan. Dia membuka pengolah kata dan mulai mengetik dengan segera. Seolah-olah dia membuka naskah yang tersangkut di kepalanya untuk waktu yang lama, jari-jarinya terus bergerak dengan cara yang cemerlang. Dia tidak menunjukkan satu kesalahan pun dalam mengetik. Kalimatnya yang indah yang tampaknya mengukir dunia secara keseluruhan. Namun, pengaturan yang tidak memiliki pertimbangan terhadap pembaca potensial, dan paparan yang tidak memiliki perangkat imersif untuk dibicarakan. Dia mengetik, dan mengetik lagi, tentang kisah yang membosankan ini. Sementara itu mengharapkan itu. Titik. Tanpa keraguan, satu orang pasti akan bisa membaca cerita ini. Ini bohong. Dunia yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh tangannya. Dan banyak karakter yang mati karena dia. Setidaknya, sampai itu bisa menjadi kebenaran. Semua kemungkinan yang plagiarisme prediktifnya bisa juga meluap di dalam kepalanya. Beberapa dari mereka menjadi narasi, sementara yang lain menjadi eksposisi. Jadi, berapa lama berlalu seperti itu? Jari-jari Han Suyong akhirnya berhenti. Yu Jung Hyuk berdiri di depan bencana yang luas dan tak berujung menerkamnya dan berbicara. Itu tidak mungkin untuk mencari tahu setiap sisi cerita melalui plagiarisme prediktif. Sampai saya menyaksikan akhir skenario, saya tidak akan pernah menyerah. Itu sebabnya. Dia tidak yakin apakah Yu Jung Hyuk benar-benar mengatakan sesuatu seperti itu atau tidak. Karena, semua ini dari imajinasinya. Karena, dia telah menciptakan segalanya. Itu sebabnya dia ingin menulis kata-kata ini. Bahkan jika dengan meminjam mulut Yu Jung Hyuk, dia ingin menulis kata-kata ini dan meletakkannya di sana. Kamu juga seharusnya tidak menyerah. Han Suyong terengah-engah dan perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan Raja Dokkaebi menatap layar komputer dengan ekspresi terpesona. Hei, Dokkaebi King. Makhluk itu perlahan berlutut di depannya dan menunggu kata-kata selanjutnya. Petik 2 titik. Saya akan tidur. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mentalmu selama periode waktu yang singkat. Ego Anda akan menjadi alam bawah sadar, dan ketika dia sadar kembali, dia berbaring di tempat tidurnya sendiri. Saat itu tengah malam, sepertinya siklus sehari penuh berlalu setelah dia pingsan. Petik 1. Astaga, untuk apa aku melakukan itu? Sambil memegang kepalanya, Han Suyong bangkit dari tempat tidur. Wallpaper biru PC notebook yang diletakkan di atas meja menarik perhatiannya. Dia meluncurkan browser internet tanpa terlalu memikirkannya dan terhubung dengan platform web novel. Beberapa komentar sudah muncul di ceritanya yang dia unggah tadi malam. Sebagian besar dari mereka adalah komentar yang buruk dan beracun tentang bagaimana tidak ada macet itu, atau bagaimana itu terlalu terobsesi dengan eksposisi dan barang-barang. Aku cepat-cepat menulis itu hanya dalam 2 jam, jadi jelas. Lagi pula, aku mencoba yang terbaik untuk menjadi sedekat mungkin dengan cara bertahan hidup, kau tahu. Petik 2. Di antara semua komentar itu, ada yang menarik perhatiannya. Penulis Nim yang terhormat, itu bacaan yang bagus. Bolehkah saya bertanya tentang jadwal rilis Anda?
Kenaifan tak tertandingi yang membuatnya menggunakan nama aslinya sebagai nama pengguna. Han Suyong menatap nama itu untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat lebih dekat, dan menemukan komentar lain yang melekat padanya. Apakah Anda akan merilis bab lain besok? Dia berulang kali mengepalkan dan mengepalkan tinjunya berkali-kali. Keringat membasahi tangan kecilnya. Apakah saya boleh menulis ini? Meski begitu, bukankah ini baik-baik saja? Han Suyong ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum mengetik balasannya. Sambil memikirkan seseorang, masih hidup di luar layar ini. Sambil memikirkan seorang bocah lelaki yang bernafas, makan, meneriakkan omong kosong tentang, aku Yu Jung Hyuk, dan melakukan apapun untuk menahan kiamatnya sendiri. Dan begitulah, kisah seorang regresor yang mencapai 3149 bab dimulai dengan cara ini. Iya, bab baru akan diterbitkan besok. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.